Kalau saya melihat daripada konteks antara masalah Rasman dengan Nikita Mirzani, ini adalah terkait masalah pribadi mereka berdua. Karena masalah ini sudah terpicu sebelum terjadinya konflik antara Rasman dengan Nikita Mirzani. Di mana kita tahu Nikita Mirzani ini melaporkan kliennya Rasman. Dan yang menjadi korban adalah Nikita Mirzani. Karena anaknya itu diduga telah dilecehkan atau terkait adanya dugaan tindak pidana tentang perlindungan anak. Itu awalannya. Sehingga dalam hal ini didengar kabar karena anaknya ada kabur dari safe house dan berjumpa dengan advokat Rasman. Mungkin di situ ada semacam diskusi-diskusi yang tidak ada titik temu dan terjadilah pemukulan tersebut dengan arti kata itu secara spontan. Tidak ada niat dari seorang Nikita untuk melakukan perbuatan seperti itu. Jadi kalau kita ambil konteks, yaitu suatu perbuatan pidana kan harus ada hubungan hukum, yaitu kausalitas. Ya seperti kalau ada api pasti ada asap pasti ada api. Nah, nggak mungkin terjadinya peristiwa tersebut kalau memang tidak ada pemicu. Nah, pemicunya inilah yang akan nanti pihak polisi yang menentukan. Apakah di situ ada niat, ada mens rea, lalu motif, lantas terkait korban, misalnya Rasman, advokat Rasman, korban itu apakah luka parah atau luka ringan gitu loh. Nah, kalau kita lihat dari pasal yang ditentukan nama pihak Polres Jakarta Selatan, itu terkait penganiayaan ringan. Kalau termasuk penganiayaan ringan, itu kemungkinan besar tidak ada yang namanya upaya penahanan. Dan kalaupun kasus ini bisa berjalan sampai di persidangan, itu pasti nanti tipiring, tindak pidana ringan. Itu sidangnya pasti hari Jumat, tidak hari biasa, antara Senin sampai Kamis. Bang, tapi ada juga yang apakah ada kemungkinan kita ini ditangkap atau ada penangkapan pasti gimana bang? Tidak mungkin adanya penangkapan. Seperti tadi saya ngomong, kan sudah berproses di pihak Polres Jakarta Selatan. Dan sampai saat ini juga Rasman aktivitasnya masih full. Ya, dan dia juga sudah membuat berita acara. Dan artinya sudah ada verifikasi atau klarifikasi di Polres Jakarta Selatan. Nah, mungkin pada saat itu kan sudah disampaikan bukti-bukti dan seterusnya. Tinggal bagaimana nanti polisi kan akan memanggil juga Nikita Mirzani. Tapi kalau dilihat konteks ini semua, Rasman sampai saat ini masih bisa beraktivitas, itu tidak ada dugaan penganiayaan berat. Di sini hanya fokus ke penganiayaan ringan. Kalau penganiayaan ringan, tidak akan adanya satu penahanan, apalagi sampai dijemput. Tidak mungkin. Jadi tidak ada mungkin bisa dia bilang tidak mungkin misalnya saat pemeriksaan langsung dipakai baju orange gitu. Jauh. Nggak ada seperti itu. Itu jauh. Karena peristiwa ini tadi penganiayaan ringan. Ya, bukan penganiayaan berat. Kecuali penganiayaan berat, bawa senjata, lalu digebukin sampai hancur, bahkan cacat. Nah, itu mungkin. Ini nggak ada apa-apa. Sampai detik ini kan advokat Rasman juga warawiri masih. Jadi tidak ada kemungkinan akan jadi pakai baju orange gitu bang? Jauh dari kemungkinan, tapi kita akan tunduk daripada upaya yang dilakukan oleh pihak Polres Jakarta Selatan dalam mengungkap satu peristiwa. Kalau menurut abang nih, berapa persen akan kita dijadikan lolos dari Rasman? Kalau saya sih melihatnya ini ada perbuatan tapi bukan ranah yang memang diatur di hukum, di undang-undang. Maksudnya perbuatan itu ada, tapi konteksnya itu bukan ada niat untuk melakukan satu penganiayaan. Nah, paling tidak ada dua nanti alternatif yang polisi lakukan, bisa restoratif justice, bisa juga langsung nanti dianggap P21 di persidangan nanti disogukan di pengadilan,
dan kemungkinan besar itu hakim akan memutus rendah vonisnya. Itu prediksi saya. Tapi untuk terkait tadi apa restorasi justice, tidak ada restorasi justice Bang. Gimana Bang? Ya itu kan nanti niat dari seseorang menunjukkan itikadnya. Karena itu kan diatur di undang-undang. Polisi juga kan banyak kerjaan. Banyak kasus-kasus yang harus ditangani. Bukan hanya terkait kasus satu orang gitu loh. Ini kan juga saya lapor ya, kalau tarik laporan kita dari terhadap Rasman juga pengeroyokan kan gimana? Nah itu tadi kan masing-masing saling lapor, masing-masing punya alibi. Alibi masing-masing itu nanti akan diuji oleh pihak penyidik. Kira-kira yang mana yang masih akan berjalan ya Bang? Ya kalau kita lihat pengeroyokan agak tinggi pasalnya itu 170 kalau pengeroyokan ya. Kalau betul pengeroyokan. Nah, tapi nanti kita lihat evaluasi lagi. Nah, apakah dalam pengeroyokan itu ada cedera yang dialami oleh Nikita Mirzani? Ya, kalau memang ada berarti kan harus divisum. Nanti di visumnya lihat apakah itu cedera berat atau ringan. Nggak bisa juga kita bilang ada pengeroyokan tanpa didukung bukti-bukti yang lain. Kesimpulan kasus ini masing-masing tidak ada niat. Ya, Rasman tidak ada niat mengeroyok, Nikita juga tidak ada niat memukul. Jadi, ya ini apa istilahnya? Kalau saya lihat nafsu sesaat, ya nafsu orang nafsu gimana sih? Nafsu sesaat, spontanitas. Namun kalau ditanya hasilnya gimana? Kosong gitu loh. Nggak ada artinya. Kalau nafsunya nafsu yang enak, ada hasil. Tapi kalau nafsunya hanya emosi sesaat, ya rugi. Karena prosesnya juga akan sia-sia. Pembuktiannya itu, laporan Rasman kepada Niki jelas itu niatnya Niki tidak ada. Dan pasal yang dicantumkan juga penganiayaan ringan. Sama juga laporan Nikita terkait pengeroyokan. Nikita juga sampai detik ini masih aktif. Dan dikeroyok, apanya yang dikeroyok? Ada nggak bukti cedera atau apa? Dan sudah dilakukan visum enggak? Dan saksinya siapa? Ini kan debatable. Tapi intinya dari kedua laporan ini, udahlah, polisi masih banyak kerjaan. Bukan ngurus kalian berdua saja. Jadi lebih baik tentang kasus Fadel itu gimana Bang? Mendingan fokus kembali ke kasus Fadel. Nikita sebagai pelapor, minta suatu kepastian hukum kepada pihak Polres Jakarta Selatan. Karena anaknya jadi korban. Anaknya Nikita itu usianya di bawah 18 tahun. Masalah cinta-cintaan, suka sama suka, ataupun hal-hal lainnya, otoritas penuh ada di Nikita. Jadi Nikita wajib dilindungi untuk segera laporannya berjalan. Bukan malah digantung gitu loh. Mudah-mudahan pihak Polres bisa memberikan satu kepastian atas laporan Nikita kepada terlapor yang memang kliennya Rasman. Saya Advokat Dr. Toga Situmorang.